Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Mbak Ustaz, siapa? jumpa lagi. Tolong dikenalkan dulu Mbak namanya dengan siapa? Nama saya Nuryanti dari Jawa Timur, Tulungagung, Kaligawe. Sekarang ada di mana? Eh, Posisi saya ada di Hong Kong. Oh iya, Mbak ada di Hong Kong. Oke, boleh. Mungkin dulu kan sudah pernah testimoni. Nah, ini yang kali kedua ya testimoni dengan saya ya. Iya, betul. Nah, tapi mungkin teman-teman yang belum dengar dulu juga pengen tahu. Pertama sekali Mbak Nuryanti lihat video saya itu kapan ya? Saya pertama kali kenal Ustadz itu di YouTube. Waktu itu bulan 10 2009, ada bulan ini. Bulan 10 Dan tahun berapa? uh, Halo. 1 tahun 2 bulan ini sudah. Tadi terputus Mbak. Bulan 10 bulan berapa? Halo, ya. Bulan 10 tahun berapa? 2019, bulan 10 2019. Jadi sudah 1 tahun lebih ini dah. Oke. Nah, keajaiban salawat yang Mbak rasakan itu yang paling dasar apa? Boleh dong diceritain mau keajaiban salawat yang mana lagi yang mau yang ingin dikisahkan gitu? Subhanallah, sangat banyak sangat. Selama dulu itu saya sekitar 9 bulan saya mengamalkan itu. Pertama kali saya ingin menemukan hati ketenangan, sudah dapat iman lebih kusuk lagi, istiqomah dengan di jalan Allah, itu semua sudah aku dapatkan. Lepas itu saya merasakan semua itu, merasa saya ini didengar Allah. Itu saya akhirnya mendalamkan sholawat Nabi dan sholawat Jibril. Dan saya merasakan sholat 5 waktu itu semakin saya ini semakin tidak pernah meninggalkan, makin istiqomah gitu. Terus pas itu sholat malam, tobat, hajat, tahajud itu saya semakin kayak meninggalkan tuh semakin sayang gitu loh, makin ingin terus melakukan. Nah di situ itu saya lihat YouTube Ustadz ya, itu testimoni awal pertama kali itu TKW dari Hong Kong, dari Singapura dan dari Brunei. Waktu itu iya punya hutang, yang di Hong Kong punya hutang 30 juta, yang di Singapura 500 juta, yang di Taiwan juga itu hari ATM terisi 35 juta. Terus di Indonesia ATM terisi hutang-hutang lunas sampai 1,7 M ke berapa itu tadi ya Ustaz. Nah di situ saya tertarik lihat terus YouTube Ustadz. Akhirnya saya mengamalkan, ingin ketemu anak saya. Waktu itu sudah 10 bulan dibawa lari dengan mantan suami saya. Waktu itu ada problem masalah. Lepas itu di situ alhamdulillah saya mengamalkan sholawat 2 bulan itu terkabul. Akhirnya anak saya menghubungi saya atas izin Allah, itu dia menghubungi saya sendiri lewat abang kandungnya waktu itu. Nah di situ akhirnya saya tertarik ingin mengamalkan lagi, minta lagi doa-doa apa hajat yang saya inginkan, saya tambah lagi sholawat saya. Waktu itu saya kan kerja, jadi pakai testing itu kan tidak bisa. Jadi saya sholawat ikhlas dalam hati saya. Ikhlas dalam hati saya itu saya bluetooth itu sambil bekerja. Itu saya nggak tahu sehari itu berapa ribu, saya nggak tahu. Yang penting ikhlas. Itu tiba-tiba itu waktu itu doa saya ingin beli kebun tahun 2021. Terus saya lihat ATM itu ada terisi di situ. Ustadz itu saya tertarik. Saya doa minta ATM saya terisi sendiri, mau beli kebun tahun 2020 gitu. ATM-nya terisi berapa banyak waktu itu? Alhamdulillah waktu itu pas tepat pada waktunya itu saya beli kebun. Itu hari ini saya ngecek ATM saya mau transfer ke orang itu
itu subhanallah, ini kisah nyata saya, berkat sholawat itu ATM saya terisi 12 juta. Masya Allah. Lah akhirnya di situ saya, iya subhanallah. Jadi Allah itu menolong kita itu tunggu kita pas tepat pada waktunya dulu gitu. Itu 12 juta sudah, halo Terus Mbak. printnya waktu itu Sebentar. Ibu, Mbak kan Ya. sudah 12 juta itu Mbak sudah print, kemudian ada nggak Mbak tanya nggak ke customer service banknya itu asalnya dari mana gitu? kebetulan di Hong Kong ini kan antri banyak orang, jadi kalau tanya-tanya seperti itu kurang ditanggapi gitu. Jadi waktu itu saya cuma, betulkah kalau pemberian dari Allah lewat sholawat itu tidak bisa di print seperti yang di YouTube Ustadz Muklis Marcel. Jadi saya cuma penasaran itu, saya tolonglah di print. Kebetulan saya ada kemasukan bulan lalu itu, masukan belum saya print, jadi boleh kan itu, mana buktinya, resitnya saya kasih. Itu yang hanya laporan waktu bulan yang lalu. Jadi waktu ada kemasukan yang 12 juta itu nggak ada, nggak tertulis itu. Oh gitu. Nggak bisa. Tapi pas itu saya penasaran lagi, saya lihat di ATM tuh, saya lihat lagi, saya cek tuh lebih ada 12 juta gitu. Jadi alhamdulillah, mungkin itu memang betul yang diceritakan di YouTube Ustadz Muklis Marcel itu, berarti saya dapat terisi dari Allah lewat berselawat tadi gitu. Oke, berarti awal sebelum itu kejadian pernah merasa ragu nggak, ini benar nggak sih ya gitu? Pernah rasa ragu nggak? Kayaknya sih karena saya sebelum itu mengamalkan itu, kayak anak saya nggak tahu di mana dia, terus nggak tahu dibawa kemana, telepon siapa, itu tiba-tiba dia menghubungi sendiri. Itu saya berdoa seperti itu biar tahu itu terkabul. Lepas itu yang kayak saya bisa punya bisnis online, saya itu hari saya ingin bisnis online juga terkabul. Jadi saya mencoba itu kayak yakin gitu, saya nggak ada keraguan-raguan. Pasti gitu. ini juga bisa orang lain, ya, orang lain bisa, aku pasti juga bisa. Yang penting saya jalankan, ikut cara-cara yang dipraktekkan teman-teman yang ada di YouTube Ustadz itu. Dalam hati saya seperti itu gitu. Jadi dari itu lagi Ustadz ya. apa? Oke, apa? Ya. Iya, terus mau ngomong apa? Itu lagi banyak sekali 9 bulan itu saya minta doanya kan banyak, nggak satu, ada 10 waktu itu kan. Ingin majikan saya dulu cerewet kan, saya nggak boleh puasa, nggak boleh sembahyang itu kan. Bangun malam itu saya dilihat, diikutin, dimarahi. Itu saya sholawatin waktu itu. Saya sebut nama dia, minta sama Allah biar saya membolehkan itu semua. Alhamdulillah itu 1 bulan saya langsung dibolehkan gitu, langsung dibolehkan kayak puasa Senin Kamis, terus sholat itu dibolehkan. Terus saya ingin kenaikan gaji, pasti saya ingin kenaikan gaji waktu itu sama Allah. Saya lewat sholawat itu tadi, saya ingin gaji saya dinaikkan. Tuh alhamdulillah, saya terus berapa bulan itu gaji saya dinaikkan $300. Itu perkiraan sekitar 550.000 kayak gitu. Oke, sebentar. Kabul semua. Sebentar. Tadi katanya dulunya mau ibadah, mau sholat nggak boleh, tiba-tiba setelah diselawatin boleh. Itu awalnya dibolehkan itu dianya dulu yang ngomong atau Mbak Mbak Nuryanti yang ngomong ke bosnya? Udah boleh, gimana? Tidak. Bagaimana? Saya nggak bilang apa-apa, cuma dia itu sampai saya mungkin mungkin karena saya ini sangat percaya, sangat yakin Allah pasti membantu menolong saya di jalan yang benar. Itu saya diam-diam, itu malam tuh bangun pelan-pelan, itu kayak pura-pura mau ke toilet, lepas itu saya wudu, saya sholat di dapur itu. Terus dia itu lihat, ngapain kamu malam-malam tuh? Saya ini lagi sembahyang, minta doa keselamatan, rezeki sama Allah saya gitu. Terus dia paham, oh ya udah boleh, tapi jangan keras-keras ya. Kalau orang lain, agama lain kan keras Ustadz.
doanya apa gitu. Enggak, kalau Islam enggak keras aku gitu. Terus boleh berpuasa, kenapa kamu puasa gitu, nanti lapar kamu pingsan, nggak boleh gitu. Ini sudah peraturan agama kita gitu, biar kita ini selamat, biar kita ini kerja biar sehat terus. Saya kasih penjelasan seperti itu. Oh gitu ya gitu, ya udah boleh gitu, tapi jangan hari-hari. Enggak, dia cuma seminggu 2 kali, Senin Kamis ya gitu. Akhirnya dia juga boleh. Terus saya Kalau juga, pas Ramadan gimana? Halo, kalau ya? pas bulan Ramadan kan tiap hari puasanya, itu gimana? Nah itu mula-mula itu pertama saya masuk nggak boleh, dimarahi juga, karena nanti pingsan kamu, nanti nggak boleh kalau kerja di luar negeri, banyak kerja gitu. Insya Allah ini sudah saya buat sejak saya masih SD, saya nggak apa-apa, boleh insya Allah. Soal pekerjaan nggak usah khawatir, saya tetap seperti biasa. Kalau nggak mampu nanti saya bisa makan, kalau mampu bolehkan gitu. Alhamdulillah kita semua itu dirundingkan, kita dibicarakan dengan baik-baik dengan majikan gitu, dari semuanya diterima gitu. Usulan saya tadi diterima gitu. Ya itu akhirnya dibolehkan. Tapi saya hari-hari sholawat, minta sama Allah, nggak lepas itu gitu. Oh begitu. Ya, terus tadi masalah kebun itu, setelah dulu yang beli kebun yang baru, ada beli lagi yang sekarang? Ada beli lagi nggak? Alhamdulillah sejak bulan 7 itu saya udah beli kebun itu lewat sholawat juga, ATM terisi juga lewat sholawat juga. Lepas itu saya berhenti 2 minggu, saya mengamalkan lagi. Itu 3 bulan ini saya minta 6 doa. Waktu itu alhamdulillah 3 doa saya juga sudah terkabul selama 3 bulan ini gitu. Kebetulan waktu itu saya ingin beli kebun lagi, tanah lagi, dengan ingin buat rumah, dan kebetulan saya juga lagi sholawat tentang orang terdekat saya juga gitu. Alhamdulillah terkabul semuanya. Orang terdekat maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya jodoh atau apa? Iya, dengan calon jodoh saya. Kebetulan iya, ini memang sih agak pribadi ya, tapi ini kayaknya juga perlu juga tentang jodoh ini. Saya bagi-bagi pengalaman untuk teman-teman yang di sana yang belum mendapatkan jodoh, itu tentang sholawat juga bisa gitu. Oke, boleh tahu Mbak bagaimana cara Mbak mengamalkan salawatnya? Halo? Bagaimana cara Mbak mengamalkan salawatnya? Terus ya. Bagaimana cara Mbak mengamalkan salawatnya? Terus ceritanya bagaimana sehingga udah positif ini jodohnya? Tolong diceritain. Kalau tentang jodoh gini, saya amalkan sholawat Nabi itu malam 1000 kali, itu sesudah sholat tobat 2 rakaat, hajat 4 rakaat 2 kali salam, tahajud 4 rakaat 2 kali salam. Lepas itu saya berdoa sama Allah apa keinginan saya, di situ saya sebutkan. Lepas itu saya caranya itu saya menyebut nama yang saya targetkan, nama yang saya inginkan, saya sebut, saya pasrahkan sama Allah, minta kalau memang jodoh saya tolong persatukan, lebih serius lagi ke jenjang pernikahan. Kalau bukan tolong tunjukkan, minta yang jodoh yang lain dengan mudah dan cepat pilihan Allah. Jadi saya seperti itu. Itu saya sholawati. Pas sholawat ini saya pagi mengamalkan sedekah subuh sekitar subuh itu. Di situ saya sebut lagi doa-doa saya, ingin apa-apa seperti itu saya sebut satu, termasuk juga jodoh itu. Itu saya melanjutkan sholat duha di fajar hari. Sholat duha itu kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat. Itu baru saya seharian tuh geber dengan sholawat Jibril. Jadi sholawat Jibril itu saya ikhlas, nggak hitung. Tadi saya pakai Bluetooth, itu buka YouTube, saya Bluetooth sambil bekerja.
kerja seperti itu. Handset itu saya kantongi di jaket, jadi sambil kerja sambil sholawat. Jadi kita nggak tahu berapa ribu di situ. Udah alhamdulillah saya riyadhah pas mengamalkan sholawat itu sekitar 1,5 bulan itu saya mendapatkan tawaran tanah dari tetangga saya. Alhamdulillah saat ini tengah lagi nego-negoan harga itu alhamdulillah menurut saya juga kabul. Terus saya tentang halo Mbak, sekarang kita fokus ke jodoh dulu. Tadi kan belum selesai jodohnya, yang itu nanti dilanjutkan. Tadi kan setelah Mbak amalkan itu, bagaimana kronologisnya Mbak bisa berjumpa dengan jodohnya itu? Maksudnya itu sudah teman lama atau bagaimana, komunikasinya awal mula seperti apa? Halo? Halo? Ya, halo. Udah tahu tadi, dengar tadi pertanyaan saya? Jelas? Lagi putus. Oh iya. Putus suaranya. Tadi saya tanyakan, bagaimana kronologisnya Mbak berjumpa dengan calon jodohnya tadi sampai sekarang, bagaimana kronologisnya? Kronologinya gini, saya sudah kenal dia itu sangat lama, tapi selalu nggak bisa sejalan, nggak bisa sambung kayak gitu kan. Saya tahu dia juga sayang saya juga sayang, tapi kayak ada penghalang, selalu ada penghalang, mungkin karakter, mungkin orang tua, mungkin apa itu ada gitu. Setelah kita sepakat, kamu riyadhah tentang gimana saya juga riyadhah tentang saya. Akhirnya di situ dia mengamalkan sholawat, saya juga sholawat. Itu 1 minggu yang lalu dia memimpikan, katanya dalam tunjuk dari Allah itu dia terlihat saya juga sama, itu saya terlihat dia. Nah, tanpa kita sadari itu kita teleponan gitu, kok saya minta petunjuk sama Allah, kok mimpi seperti ini. Sama, aku juga memimpikan kamu gitu. Jadi seakan-akan itu sudah petunjuk dari Allah. Terus akhirnya gimana kok dalam riyadhah saya kamu yang muncul, saya juga sama kamu yang muncul. Lalu seperti itu, ini kita sudah diizini sama Allah, mungkin ini sudah petunjuk dari Allah. Gimana kalau kita ini betul serius saja gitu sampai kita berjenjang pernikahan itu. Ya, tadi terputus. Lanjut lagi. Ya, jadi gini. Jadi waktu itu kita memutuskan ya udah ini sudah dari Allah hasil sholawat kita, sholat malam kita jadian aja sudah, kita nggak usah mikir-mikir yang lain. Terus akhirnya kita memutuskan itu kalau cuti ke Indonesia, alhamdulillah kita memutuskan untuk menikah. Akhirnya kita di situ berunding, nanti kita buat rumah sama-sama gitu. Jadi itu kayaknya dari pihak keluarga ya? Ibu, keluarganya Mas itu dengan keluarganya Mbak Nuryanti nggak ada masalah lagi? Alhamdulillah sekarang nggak ada masalah, malah mereka berdua itu sangat mendukung semuanya gitu, nggak seperti dulu gitu. Malah kayaknya itu kalau dilihatkan ke orang tua katanya malah sebaliknya bagus gitu. Kalau dulu katanya begini gitu. Jadi kayak udah petunjuk dari Allah itu kayaknya udah ya memang ini jawaban riyadhah kita berdua seperti itu gitu. Sejak Mbak melakukan riyadhah itu sampai kemudian sepakat untuk mau menikah itu berapa lama jarak waktunya? Baru 2 minggu yang lalu keputusan itu tuh. Tapi kita sudah kenal itu udah 3 tahunan, tapi kayak ada aja tuh halangan, alasan, ada aja gitu. Ya, yang saya tanyakan bukan begitu. Mbak kan awal mulanya riyadhah, sejak awal riyadhah sampai kemudian mempunyai 3 bulan. 3 bulan lamanya. 3 bulan riyadhah baru kemudian positif mau nikah begitu ya?
Iya, 3 bulan, pas 3 bulan ini eh pas hari kemarin saya pas last puasa Senin Kamis itu kayak udah Halo, halo. Halo? Ada gangguan terus ya? dia punya sinyal. Iya, iya, iya. Gini, jadi itu tadi terkabul dari saya mau beli tanah lagi, terus riadoh tentang jodoh itu positif kita, terus tentang rumah itu alhamdulillah juga positif tuh. Kita nanti kalau pulang sama-sama buat rumah itu seperti kita, padahal aku nggak bilang ke dia saya mau ini mau itu, nggak bilang ke dia, nggak cerita gitu. Tapi rumahnya udah beli sekarang? Udah dibeli? Belum? Ya? Rumahnya udah dibeli sekarang? Belum? Belum, kita nanti kalau pulang barulah kita merancangkan semua itu gitu, karena kita kan belum sah nanti kalau kita. Iya. Jadi rencana pulangnya ke Indonesia kapan, Mbak? Masih lama? Saya habis kontraknya yang kedua tahun depan, dia juga sama, dia kebetulan dia juga kerja di luar negeri seperti itu gitu. Oh, tapi jadi mungkin kita balik lagi, mungkin balik lagi ke luar, dia mungkin ke negara sana, saya pun juga ke negara Hong Kong gitu. Oh, udah menikah terus pisah lagi, gimana tuh? Kita mempunyai rencana lagi mau bisnis, mungkin membutuhkan dana yang lebih banyak juga, itu kita sudah merancang lagi sebentar, mungkin 2 tahun tambah lagi 2 tahun lagi kayak gitu. Oke deh. Ya udah, mungkin kalau cerita-cerita yang berikutnya di lain waktu kita video call lagi, Mbak ya. Boleh. Dan ini sama pesan Ustadz ya ke teman-teman, sholawatin aja apa-apa masalah kita dalam rumah tangga atau rezeki atau iman kurang bagus atau mungkin kita biar menemukan ketenangan, itu kita sholawat aja, kita sholawat hari-hari. Saya juga mau tanya, halo Mbak katanya pernah sakit apa gitu terus disalawatin langsung sembuh. Sakit apa sih dulunya? Siapa? Mbak Nurianti dulu sakit perut, sakit apa terus dan minum air salawat ya? Oh iya, dulu pernah saya cerita ke Ustadz ya. Waktu itu saya riadah yang 3 bulan ini itu saya mendapatkan cobaan. Dulu itu saya pernah punya sakit paru-paru itu tahun 2017 kayak gitu kan. Nah di situ itu hampir sama seperti saya rasakan 1 bulan yang lalu gitu. Kenapa napas saya berengah-engah seperti ini, terus itu bau ini kayaknya napas tuh kayak seperti ini gitu. Kenapa ini saya takut nanti paru-paru saya kok kambuh lagi, kayaknya dulu kan saya punya paru-paru kering gitu. Iya, terus? Nah tapi selama ini sembuh gitu, pokoknya hampir sama dengan itu gitu. Nah terus mama majikan tuh, kenapa kamu kok seperti itu gitu, mau ke dokter gitu. Tapi saya belum bilang kalau saya dulu pernah punya sakit ini gitu, kok hampir sama gitu. Tapi saya yakin sama Allah, coba saya sholawat dulu gitu. Waktu itu saya bersolawat itu di sholat malam tahajud itu sudah tobat, hajat tahajud itu saya bersolawat itu 2000. Saya sangat takutnya kan, waktu itu 2000 sholawat Nabi. Lepas itu saya buat air, Ustadz, saya buat air itu di aqua gitu, saya tiupkan itu, pas itu saya minum. Nah itu saya usap-usapkan bagian yang saya sakit itu sekitar 1 mingguan itu saya buat seperti itu. Tapi subhanallah Ustadz, saya ini kok merasa kayak napas saya tuh lega lagi, terus kayak pokoknya nggak merasa apa-apa lagi gitu. Ini yang saya sangat itu Ustadz, betul Ustadz tadi tanya. Luar biasa ya keajaiban salawat ya. Itu untuk yang saya punya dada sakit ya, itu juga lagi mata itu tiba-tiba kan pagi itu bengkak merah gitu kan, sampai majikan saya, kenapa mata kamu itu, pergi dokter, ayo pergi dokter gitu kan, sekarang musim corona jadi menakutkan.
nanti aja hari ini saya belum bisa banyak kerja, saya alasan seperti itu. Nggak boleh ditunda-tunda, harus besok saja begitu. Akhirnya saya ke kamar mandi, saya ambil baskom, Ustaz, saya kasih air, itu saya bacakan sholawat. Di situ saya bacakan sholawat. Berapa nanti kali? pas itu Al-Fatihah 3 kali, kuloloh ya. Berapa kali salawatnya? Kuloloh 3 kali. Waktu itu sholawatnya itu saya nggak menahan napas itu 7 kali, tapi kalau sholawat biasa itu saya nggak hitung, mungkin ada 30 ke 40 gitu, nggak tahu lah, namanya kita di depan baskom gitu, di wastafel gitu. Lalu saya piuk-piukan gini di mata itu, saya dalam hati sambil sholawat minta kesembuhan. Itu saya yakin dan percaya, ya Allah kau selalu mengabulkan doa-doa saya nggak mau pergi ke dokter lah gitu, saya mau percaya air sholawat ini seperti itu. Kok subhanallah Ustaz, saya namanya testimoni kan, testimoni itu saya lihat jam tuh, 1 jam kemudian ini mata saya ini kayak merasa sakitnya itu mengurang gitu. Lepas itu sholat asar maghrib itu merahnya itu tinggal pudar, bengkaknya juga sudah kempes gitu. Terus 3 hari kemudian itu sudah nggak merasa sakit, nggak merasa merah, nggak ada apa gitu. Jadi di situ gitu, saya orangnya itu suka praktekkan tentang dasarnya sholawat gitu, orangnya saya. Terus majikan nggak nanya, mata kamu udah sembuh? Nggak tanya gitu majikannya? Dia juga tanya tuh, mata kamu udah sembuh? Halo? Enggak, saya tadi cuma minum obat mama kasih gitu. Halo? Iya, mata kamu udah sembuh, terus tadi terputus sebentar. Ya, mata kamu kok sudah hilang, dia nggak merah dan nggak bengkak gitu. Iya, tadi saya minum obat apa ya, obat mama kasih itu kan, itu obat pusing kepala, obat batuk demam. Nggak tahu kok bisa sembuh ya gitu. Saya nggak cerita kalau air sholawat itu tadi, nanti dia lain agama, nanti kurang paham. Oke. Udah ada lagi pesan-pesan buat teman-teman? Ya itu tadi, saya cuma berpesan untuk teman-teman semua yang mendengar atau melihat kedahsyatan atau hasil tentang sholawat, jaga sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah itu juga kita harus buat semua, sholat duha, sholat tobat, hajat, tahajud, dan sholawat sebanyak-banyaknya kita sambil bekerja, yang ikhlas saja, kita nggak usah mikir-mikir kapan Allah ngasih, kapan Allah kabulkan. Kita ikhlas, Allah paham sendiri, Allah nanti bisa ngasih tanpa kita minta. Oh iya. Itu yang saya rasakan selama ini. Tadi pegang buku salawat ya, mana bukunya tuh, tunjukin dong buku salawatnya. Ini betul ini. Ini iya. Buku sholawat ya, ini udah nyampe di Taiwan ya. Selama ini, bersyukur saya mengenal Ustadz Muklis Marcel, dan ini alhamdulillah saya juga lagi di Hong Kong, saya juga jual ini, alhamdulillah juga laris. Saya juga bacanya itu sangat bagus ini untuk iman kita. Udah habis baca? Udah selesai baca semua sampai habis? Apa kesan, coba tolong diceritain. Tapi ada yang ingat, ada yang enggak. Tolong diceritain kesan perasaan Mbak ketika membaca buku itu, apa kesan-kesannya? Ya Allah subhanallah Ustadz, saya ini kalau betul sumpah, kalau saya lagi udah sebut nama sholawat atau baca ini, kayak ini saya merasa saya ini dekat di sisi Allah, dekat di Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi dekat. Saya banyak sekali masalah rumah tangga, pribadi atau semua itu saya istiqomah di dekat sholawat ini, banyak pertolongan dari Allah, banyak manfaatnya. Jadi makanya kadang tuh
saya kalau nggak tenang itu ini saya buat tidur lagi nih Ustadz, sumpah. Sama seperti ini kayaknya tenang gitu. Betul, sholawat memang dahsyat hasilnya untuk ketenangan iman, rezeki dan semuanya. Betul kayak Ustadz bilang, disolawatin saja semuanya beres. Oke, terima kasih Mbak Nuryanti ya sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara. Subhanallah. Ya, halo. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah bersedia diwawancara pagi ini di tahun baru ini. Terima kasih Ustadz, terima kasih waktunya Iya. untuk memanfaat. Ya, Luangkan waktu untuk saya. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.